Kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, simple past tense ini adalah suatu kalimat yang perubahan kata kerjanya menyatakan suatu kejadian atau kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Oke, kata kuncinya adalah waktu yang lampau. Nah, untuk menguasai tense secara umum, kalian harus menguasai verb atau kata kerja dan adverb of time, kata keterangan waktu. Dua kata kunci inilah yang berperanan penting untuk membentuk sebuah tenses atau kalimat yang berhubungan dengan waktu. Untuk penjelasan tentang simple past tense ini, saya dibantu oleh beberapa orang siswa dan mahasiswa. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Oke, that is about the definition of simple past tense. Alright, I will give you example ya. For instance, he was happy. He was happy. Was ini kita gunakan to be berbentuk lampau. Karena apa? Karena kita ingin menyatakan bahwa saya gembira, tetapi bukan pada waktu sekarang ini, tetapi waktu yang lampau. Bisa 2 detik yang lalu, bisa 2 minggu yang lalu, atau bisa berabad-abad atau bertahun-tahun yang lalu, menyatakan bahwa he was happy, dia bergembira. Right. Nah, kalau simple present tense-nya atau keadaan sekarang, kita menyatakan dengan he is happy. Oke, itu perbedaannya ya. Kalau simple present tense dia menggunakan to be, is, am, are, sedangkan untuk simple past tense dia menggunakan to be, was, dan were. Oke, tergantung dari subjeknya. Oke, dalam simple past tense ini kita akan belajar 2 kalimat. Yang pertama adalah kalimat yang menggunakan to be atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja penuh. Jadi dia menggunakan seperti is, am, are, tapi itu bentuk presentnya. Sedangkan untuk bentuk past tense kita menggunakan was dan were. Jadi tergantung dari subjeknya. Saya ingatkan kembali bahwa I was, she was, he was, they were, we were. Oke, contohnya akan dijelaskan oleh teman kalian berikut ini. I'm smart. Jadi, I was smart. She is pretty. Jadi, she was pretty. It is wild. Jadi, it was wild. Thank you. Right, itu ya, seperti itu dia. Jadi am tadi diganti dengan kata was. Adapun untuk pola kalimatnya adalah seperti ini. Ya, perhatikan subjek plus was atau were plus adjektif atau adverb. Selain kata kerja ya, selain kata kerja penuh. Jadi menggunakan was dan were. Misalnya I was happy, she was happy. Untuk kalimat yang kedua adalah menggunakan kata kerja penuh atau kalimat yang menggunakan kata kerja penuh atau full verb atau yang menggunakan verb ya. Contohnya I went to his house yesterday. When kata kuncinya dan yesterday. When itu adalah kata kerja kedua dari go dan yesterday adalah menyatakan kejadian itu telah terjadi kemarin. Adapun pola kalimatnya adalah seperti ini. Oke, perhatikan subject plus verb to. Verb to itu adalah the past tense atau kata kerja bentuk yang kedua. Nah, perubahan kata kerja ini atau verb ini harus kalian ketahui juga. Karena untuk membentuk simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Oke, adapun contoh dari perubahan kata kerja baik regular maupun irregular verb adalah sebagai berikut. Began, began, come, came, eat, eaten, gave, gave, sit, sat, answer, answered, learn, learned, play, played, repeat, repeated, talk, talk. Oke, itu ya perubahannya. Jadi kalian harus tahu juga irregular verb itu seperti apa, kemudian regular verb itu seperti apa. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, jadi perubahan kata kerjanya berbeda. Misalnya eat tadi menjadi ate menjadi eaten. Ya, ada beberapa kata kerja yang harus memang dihafal ya untuk
biar kita bisa menggunakannya dalam sebuah kalimat atau percakapan. Kemudian regular verb ini adalah kata kerja yang ditambahkan dengan ed belakangnya. Misalnya play menjadi played. Oke. Kemudian study menjadi studied. Sebenarnya ada kata kerja yang ketiga lagi ya. Kata kerja ketiga ini digunakan oleh present perfect tense, yaitu kata kerja bentuk yang ketiga. Yes, pahami kata kerja itu dan perubahan kata kerja itu sendiri ya. Kemudian saya akan memberikan contoh sebuah paragraf yang akan disampaikan oleh beberapa siswa ini. I know Grace. We were in the same class 5 years ago. She was very kind of me. I still remember her skinny snow. I met her last month 20 to Indomaret. She was with her father. She has a motorcycle. Ya, itu adalah sebuah paragraf atau sebuah cerita tentang saya dalam sebuah cerita dan Grace ya. Saya bertemu dengan Grace, for example. Di dalam paragraf itu atau cerita itu ada beberapa kalimat yang menggunakan kata kerja kedua dan ada beberapa kalimat yang menggunakan kata kerja kesatu. Yang menggunakan kata kerja satu adalah berbentuk simple present tense yang menyatakan suatu waktu yang terjadi saat ini atau kebenaran umum. Kemudian yang kedua adalah atau kata kerja kedua adalah digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi yang kita pelajari ini. Oke, misalnya kalau I know Grace itu adalah umum, saya tahu Grace. Jadi nggak ada hubungannya dengan waktu lampau dan sekarang atau masa depan. Ya saya mengetahuinya, I know Grace. Tapi ada beberapa kalimat yang kata kerja yang keduanya, misalnya We were in the same class 5 years ago. She was very kind of me. Nah, were ini kita gunakan karena dulunya bersama-sama dengan Grace dalam satu kelas, tapi sekarang tidak. Atau I met her last month 20 to Indomaret. met itu adalah kata kerja dua dari meet ya. Jadi meet itu kita tidak gunakan karena dia berbentuk lampau. Oke, pelajari lagi ya paragraf-paragraf itu dengan baik. Right, berikut ini adalah pola kalimat lengkap ya atau struktur pola kalimat lengkap dari positif, negatif dan pertanyaan yang berikut ini. Untuk kata kerja bantu atau yang tidak menggunakan kata kerja penuh atau verb atau menggunakan dia, kalimat itu menggunakan adjective atau noun atau non phrase ya, itu adalah menggunakan was dan were. Misalnya subject plus was atau were. Kemudian untuk kalimat negatifnya subject plus was atau were plus not ya. Kemudian pertanyaan dibalikan saja, was atau were plus subject plus adjektifnya atau noun-nya. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja bantu sebagai berikut. Number 1, she was happy adalah kalimat positif. Number 2, she was not happy adalah kalimat negatif. Number 3, was she happy adalah kalimat pertanyaan. Jawabannya yang pertama. Kalau kalimat positif, jawabannya yes, she was. Yang kedua, kalau negatif, jawabannya no, she was not. Ya, ingat di situ ada kata was dan were yang digunakan karena dia tidak menggunakan kata kerja penuh. Kalau positifnya bisa jawab dengan yes, misalnya yes she was. Kalau negatifnya bisa jawab dengan no, she was not, like that ya. Oke, yang kedua adalah kalimat yang menggunakan full verb atau menggunakan kata kerja penuh. Pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Subject plus verb to atau verb kata kerja yang kedua plus objek. Kemudian untuk negatifnya subject plus did not plus verb 1. Nah, untuk kalimat negatif ini kita menggunakan did not semua ya. Kemudian kata kerja yang kedua tadi kita gunakan kata kerja yang ke-1 plus objek. Kemudian untuk kalimat pertanyaannya tinggal dirubah saja did-nya jadi ke depan. Did plus subject plus kata kerja bentuk yang pertama verb 1. Jadi untuk kalimat positifnya saja yang menggunakan verb to. Kemudian untuk negatif dan pertanyaan kita menggunakan verb 1. Contohnya adalah sebagai berikut. One, I saw him adalah kalimat positif. Number 2, I did see him adalah kalimat negatif. Number 3, did you see him adalah kalimat pertanyaan. Jawabannya adalah kalau positif dijawab dengan yes I did.
Kalau kalimat negatif dijawab dengan no, I did not. 1. I saw him adalah kalimat positif. 2. I don't see him adalah kalimat negatif. 3. Did you see him adalah kalimat pertanyaan. Jawabannya, kalimat positif adalah yes, I did. Kalimat negatif adalah no, I did not. Thank you. Alright ya, mudah-mudahan kalian understand about this lesson ya. It is not very difficult ya. So practice your English, practice making sentence ya. Yang perlu diingat adalah simple past tense ini adalah suatu perubahan kata kerjanya yang terjadi di masa yang lampau ya. Jadi kata kerjanya kedua, kemudian dikerjakan atau dilakukan pada waktu yang lampau. Right, ini adalah tugas untuk kalian ya. Buatlah beberapa kalimat, 5 kalimat yang menceritakan tentang apa saja yang kalian lakukan kemarin di buku tugas atau bisa saja di komentar atau kolom komentar dari YouTube ini. Terima kasih ya. Thank you for your attention. See you next time.